Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil hannanil mannan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنسان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, puji serta syukur kehadirat Allah yang sampai detik ini masih memberikan anugerah dan nikmatnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang lulus dalam pendidikan langsung dari Allah di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Sayyidul Insan dan suri tauladan kita semua, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita kirimkan menjadi syafaat sebab kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melalui daripada pendidikan dari Allah di bulan Ramadan menjadi satu bukti bahwasanya sebenarnya kita mampu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita mampu untuk bangun setiap harinya di malam hari untuk melaksanakan sunnah sahur. Dan ini menjadi bukti bahwasanya sebenarnya kita mampu untuk melaksanakan salat sunnah tahajud di setiap harinya di luar bulan Ramadan. Ramadan menjadi bukti bahwasanya sebenarnya kita mampu merasa diawasi oleh Allah. Kita mampu merasa dilihat oleh Allah ketika kita, meskipun dalam kekosongan dan dalam kesepian, kita tidak makan, kita tidak minum, dan kita merasa diawasi oleh Allah. Dan sebenarnya kita mampu untuk mengerjakan daripada perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah meskipun di dalam kesunyian sekalipun. Dan Ramadan menjadi bukti bahwasanya sebenarnya kita mampu berlama-lama duduk di hadapan Allah, duduk bersujud puluhan kali di dalam masjid, melakukan salat sunnah belasan bahkan puluhan kali di setiap malamnya. Dan ini menjadi bukti bahwasanya sebenarnya kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa, kita mampu menjadi orang-orang yang saleh, kita mampu untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, di pagi hari yang diberikan
Berkah ya Allah, ini kita dengar kumandang takbir dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai penjuru langit, mengucapkan kebesaran akan kalimat Allah, menandai akan kemenangan daripada umatnya Rasulullah dengan kita kumandangkan takbir sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini kita lakukan dalam rangka membesarkan daripada kalimat-kalimat Allah dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah yang dimuliakan oleh Allah. Teringat satu hadis yang disampaikan oleh para perawi hadis di hari raya Idul Fitri ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, melihat dan menemukan anak-anak kecil, mereka bergembira bermain memakai pakaian baru. Lalu kemudian Rasulullah menemukan satu anak kecil yang menyendiri duduk di satu tempat, yang mana anak kecil tersebut tertunduk dan disantar oleh Nabi, didatangi oleh Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada Rasulullah, kepada anak tersebut, apa yang terjadi wahai anakku? Maka sang anak, karena dia sedang berada dalam kesedihan melihat anak-anak yang lainnya memakai pakaian baru, memakai segala macam yang bisa ditunjukkan daripada kebanggaan dan juga kemewahan, namun satu anak ini menyendiri dan mengatakan kepada Nabi, da'ni ayyuhar rajul, tinggalkan aku wahai laki-laki, aku ingin sendiri. Maka Nabi berbicara kepada anak tersebut, ya ayyuhas sabi, ala tarda an akuna laka aban, wa Aisyah umman, wa Fatimah ukhtan, wa Ali amman, wal Hasan wal Husain ikhwatan. Wahai anakku, maukah engkau aku menjadi ayahmu, wa Aisyah umman, dan Sayyidatuna Aisyah menjadi ibumu, wa Fatimah ukhtan, dan Sayyidatuna Fatimah menjadi saudari daripada engkau, wal Hasan wal Ali wa Ali amman, dan Sayyidina Ali menjadi pamanku, wal Hasan wal Husain ikhwatan, dan Hasan Husain menjadi saudara-saudaramu. Maka seketika anak tersebut sadar bahwa saya yang berbicara adalah baginda Rasul. Kemudian ama tarda ya Rasulullah, wa kaifa la arda ya Rasulullah. Maka dengan sigap anak tersebut menjawab, bagaimana aku tidak mau menjadi anakmu ya Rasulullah. Lalu Nabi membawa anak tersebut ke rumahnya Nabi, diberikan pakaian yang baru, diberikan makanan yang lezat, diberikan wangi-wangian, diberikan tanda kemewahan dan kebanggaan kepada anak tersebut. Kemudian anak tersebut keluar dari rumahnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan riang, dalam keadaan gembira tertawa. Lalu anak-anak lain bertanya kepada anak tersebut, ya ayyuhas sabi, wahai anak kecil, tadi engkau sedang menangis sendiri, lalu apa yang membuatmu tertawa? Apa yang membuatmu bahagia? Maka anak tersebut menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan aku sebagai anaknya. Maka anak-anak yang lain mereka menjawab, ya laitana aba'ana matu fi ahdil ghazawat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yang lain bersahut, andai dulu bapakku mati dalam peperangannya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku bisa diangkat menjadi anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sejak zaman Nabi Muhammad, hari raya Idul Fitri adalah menjadi hari kesedihan bagi anak-anak yatim, bagi mereka yang tidak memiliki orang tua. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya yang semakin menambah kesedihan ketika mereka mendengar kumandang takbir, ketika mereka melihat anak-anak yang lain memakai pakaian yang baru, pakaian yang mewah, berlari-larian membawa uang yang baru. Namun seorang anak yatim, mereka tidak lagi bisa mencari
tangan daripada ayah dan ibunda untuk dicium. Seorang anak yatim tidak menemukan kasih sayang daripada orang tuanya di hari raya Idul Fitri. Seorang anak yatim tidak bisa menemukan sosok ayah ibunya yang bisa dia peluk, yang bisa dia rangkul, yang bisa dia mintakan maaf di hari raya tersebut. Maka kita sebagai orang mukmin, sebagai umatnya Nabi Muhammad, alangkah kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita, memberikan kasih sayang yang khusus kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita tinggal. Ini adalah menjadi satu contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini adalah tanda tinggi akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka pada hari raya ini, marilah sama-sama, bagi siapapun dan bagi kita yang masih memiliki orang tua, mungkin kesalahan kita amat sangat banyak di hadapan orang tua kita. Mungkin kita pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti orang tua kita. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang membuat sedih orang tua kita. Mungkin kita pernah mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mungkin bahkan menjadikan orang tua kita amat sangat sedih dan terpuruk dengan kelakuan dan tindak tanduk kita. Pada hari raya Idul Fitri ini, pulang ke dalam rumah kita, cari tangan orang tua kita, yang mana tangan ibu kita menjadi tangan yang mengurus kita selama puluhan tahun lamanya, menjadi tangan yang mengurus kita semenjak kita keluar daripada rahimnya. Mereka adalah orang-orang yang pantas dijadikan suri tauladan, pantas untuk kita berbakti kepadanya. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga yang kita idam-idamkan, surga yang kita impikan, surga yang kita rindukan berada di bawah telapak kaki ibu kita. Maka amat sangat disayangkan jika kita sebagai anak, jika bukan di hari raya Idul Fitri, kita tidak meminta ridha, tidak meminta restu, tidak meminta maaf kepadanya. Maka di hari yang manakah kita mampu untuk meminta ridha daripada keduanya? Kemudian yang menjadi orang tua pun tidak luput dari kesalahan, tidak luput daripada kekhilafan terhadap anak-anaknya. Mereka yang seharusnya memiliki hak untuk kita didik agama, mungkin sebagian dari kita lupa untuk memberikan pendidikan terbaik dalam agamanya. Kita yang semestinya memberikan kepada mereka, anak-anak kita, istri kita, makanan yang halal, rezeki yang halal. Mungkin satu hari kita pernah memiliki kekhilafan memberikan daripada rezeki yang halal. Maka seorang orang tua pun tidak luput daripada kesalahan kepada anaknya. Maka di hari raya Idul Fitri, yang mana Allah jadikan kita kembali kepada kesucian kita, kembali kepada fitrah kita, alangkah baiknya jika kita meminta ridha kepada anak-anak kita atas kekhilafan kita. Mungkin kita tidak mendidiknya dengan pendidikan terbaik, mungkin kita tidak memberikannya pakaian-pakaian yang pantas untuk dipakai, mungkin kita tidak memberikan makanan-makanan yang halal daripada rezeki kita. Maka ini adalah kesalahan daripada orang tua. Maka oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin, sebagai umatnya Nabi Muhammad, alangkah baiknya jika di hari raya Idul Fitri ini menjadi momentum bahwasanya di hari raya ini adalah kemenangan, bukan hanya kemenangan di dunia, tapi kemenangan di akhirat. Teringat akan satu perkataan ulama yang disebut atau yang terkenal dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, innamal 'id laysa al-'id liman labisa al-jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya bagi mereka yang hanya mengenakan pakaian-pakaian baru. Innamal 'id liman ta'atuhu tazid.
Akan tetapi yang namanya hari raya Idul Fitri adalah bagi mereka yang imannya bertambah kepada Allah, yang ibadahnya bertambah kepada Allah, yang kedekatannya bertambah kepada Allah. Maka mereka itulah yang merayakan hari raya sesungguhnya. Bukan hanya hari raya dunia yang dirayakan, tapi hari raya di akhirat kelak yang dirayakan. Walaysa al-'id liman tujammila bil libas wal rukud, innamal 'id liman tughfar lahu dhunub. Bukanlah hari raya bagi mereka yang berhias diri dengan pakaiannya dan berhias diri dengan kendaraannya. Innamal 'id liman tughfar lahu dhunub. Akan tetapi hari raya yang sesungguhnya adalah bagi mereka yang ketika lewat bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari raya yang sesungguhnya, bukan hanya tradisi mudik yang kita kerjakan menjadi satu simbol hari raya, namun kedekatan kita kepada Allah, bertambahnya keimanan kita kepada Allah, bertambahnya daripada kekuatan takwa kita kepada Allah. Ini yang menjadi simbol hari raya sebenarnya. Ini yang harus menjadi tolak ukur kita ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, selepas kita melakukan ibadah penuh di bulan Ramadan, jangan kita rusak ibadah kita selama 1 bulan penuh dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mungkin setelah ini banyak di antara kita yang bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian mereka menganggap biasa salam-salaman kepada perempuan yang bukan mahram. Bahkan lebih daripada itu, mereka cium pipi kanan, cium pipi kiri bagi mereka laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hadirin ma'asyiral muslimin, pendidikan penuh selama 1 bulan jangan hilang, jangan rusak, jangan kita nodai dengan hal-hal tersebut. Ini yang harus kita menjadi perhatian khusus bagi keluarga kita, anak-anak perempuan kita, anak-anak lelaki kita. Mereka yang bukan mahram, maka hendaklah mereka meminta maaf dengan simbol salaman saja, tanpa bersentuhan, tanpa bersentuhan laki-laki dan perempuan, tanpa adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan, yang mana hal tersebut dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai Ramadan yang kita kerjakan rusak karena hal tersebut. Kita tidak memperhatikan anak-anak kita, kita tidak memperhatikan keponakan kita, kita tidak memperhatikan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka, dan ini luput dari pandangan kita, ini lalai daripada pengawasan kita. Maka dari ini hadirin ma'asyiral muslimin, mari di hari raya Idul Fitri ini tambah kekuatan iman kita, tambah wawasan kita dengan hadir ke majelis-majelis ilmu, tambah kedekatan kita dengan Allah dengan memperbanyak salat-salat sunnah di luar bulan Ramadan, yang mana di 1 bulan belakang kita mampu untuk melakukan salat malam lebih daripada 11 rakaat, kita mampu melakukan salat sunnah lebih daripada 23 rakaat. Namun di bulan yang biasa ini minimal 3 rakaat saja kita lakukan di dalam sholat witir kita. Jika ingin ditambahkan, maka tambahkan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi wujud dan juga daripada bukti kecintaan kita kepada Allah. Bukan hanya sebatas kata, namun kita lakukan kecintaan kita dengan perbuatan yang kita kerjakan dengan perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini besar manfaatnya untuk kita semua dan menjadi bukti dan juga menjadi bahan untuk kita memotivasi diri kita menjadi lebih dekat dengan Allah, menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah, menjadi hamba bukan hanya hamba musiman di bulan Ramadan, tapi kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan seutuhnya di sepanjang tahunnya. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sampaikan kita kepada Ramadan yang akan datang dalam taat dan ibadah, dalam kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah kabul doa kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah tutup hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah kumpulkan kita sebagaimana kita berkumpul di tempat ini Allah
شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وظن بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وثم الحسن والحسين، وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المبتدعين أعداءك وأعداء الدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مدبر السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم الكفار والمشركين من اليهوديين الغاصبين والكافرين الظالمين والمنافقين اهلكهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في إيران. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في جميع بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم